Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aiman dari kelas 11 MIPA 1. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu resensi buku, di mana saya di sini memilih salah satu buku yang sangat amazing menurut saya, yaitu buku Gerak Sejarah Partai Banteng. Nah, teman-teman mungkin sebagian sudah pernah baca atau mungkin terdengar asing. Nah, jadi saya ingin mempublikasikan kepada teman-teman bahwa ada buku yang sangat penting bagi kita jika ingin mengetahui sejarah politikan di Indonesia khususnya. Nah, jadi let's check this video. Apa judul bukunya? Buku ini berjudul yaitu Gerak Sejarah Partai Banteng, PNI, PDI, dan PDI Perjuangan. Siapa penulisnya? Buku ini ditulis oleh Imran Hasibuan, Dursantio, Afnan Malai, dan Irwan Syah. Nah, jadi ditulis oleh 4 orang tersebut. Kapan buku ini diterbitkan? Buku ini diterbitkan pada tahun 2015. Siapa penerbitnya? Ini diterbitkan oleh PDI Perjuangan sendiri, yaitu melalui Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang bekerja sama dengan Q Communication. Apa alasan memilih buku tersebut? Alasan saya memilih buku ini tentunya karena ketertarikan tersendiri terhadap sisi historis dari perjalanan politik Indonesia, dinamika yang terjadi antara parpol politik di negara Indonesia khususnya dalam segi demokrasi. Nah, jadi ini membuat saya ingin membagikan teman-teman bahwa bagaimana sih dinamika politik Indonesia pada zaman tersebut dari awal kemerdekaan bahkan sebelum kemerdekaan sampai kepada era demokrasi saat ini. Ceritakan sinopsis atau rangkuman dari buku tersebut. Nah, buku ini bercerita tentang awal berdirinya gagasan partai dari Bung Karno yang bagaimana ingin mendirikan sebuah partai yang berasaskan yang disebut dengan partai negara atau partai pelopor dalam kemajuan negara Indonesia dan mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk memajukan negara Indonesia. Nah, kemudian di awal berdirinya merupakan berbagai partai di mana ada PNI, PDI, dan partai lain sebagainya. Nah, ketika di era kepemimpinan Soeharto, maka partai tersebut berfusi atau bergabung menjadi salah satu partai yang di mana saat itu pemerintahan Soeharto ingin menggabungkan tiga golongan, di mana ada golongan spiritual atau partai yang berhaluan agamis, kemudian ada partai nasionalis, kemudian yang terakhir yaitu golongan karya. Golongan spiritual, golongan nasionalis, dan golongan karya. Nah, ketika itu PNI dan partai yang berhaluan nasional Pancasilais lainnya termasuk pada saat itu PKI kemudian memutuskan untuk bergabung menjadi salah satu partai yaitu yang disebut Partai Demokrasi Indonesia. Nah, saat itu masih jadi PDI. Kemudian buku ini juga menceritakan bahwa dalam pergerakan selanjutnya PDI akhirnya memecahkan dirinya, kemudian memekarkan diri menjadi sebuah partai baru di mana saat itu ada pergolakan kepemimpinan dalam dan campur tangan pemerintah pada saat itu sehingga memutuskan untuk mendirikan partai baru yang disebut dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, saat itu dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, itulah menjadi awal politik Indonesia yang disebut dengan era reformasi, di mana pada saat itu setelah pemilu pasca reformasi PDI akhirnya memenangkan pemilunya, meskipun kemudian di pemilu selanjutnya akhirnya kalah kembali oleh Partai Demokrat. Nah, buku ini sangat rinci menceritakan dinamika politik yang terjadi di internal Partai PDI Perjuangan, mana berubah dari PNI, kemudian berubah menjadi PDI, kemudian berubah kembali menjadi PDI Perjuangan. Nah, ini merupakan sisi historis yang sangat patut untuk kita pelajari. Apa kelebihan buku tersebut? Nah, kelebihan buku ini tentunya narasumber yang disampaikan adalah yang kredibel atau terpercaya. Kemudian sisi bahasanya yang sangat penuh dengan istilah-istilah politik yang tentunya sangat menambah pengetahuan. Kemudian di sisi lain buku ini juga berupaya untuk
menceritakan secara seutuhnya apa yang terjadi internal PDI dengan terbuka, menyampaikan permasalahan dan solusi, dan bagaimana di sini juga dicantumkan beberapa pidato kenegaraan atau pidato politik dari ketua umum pada saat itu, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dan tentunya ini juga bagaimana mereka menceritakan bahwa ideologi dalam sebuah partai, bagaimana cara mengembangkan sebuah partai agar menjadi maju dan menjadi pendongkrak, bagaimana caranya menjadi oposisi yang baik, dan bagaimana menjadi good governance atau pemerintahan yang baik pula. Dan pada saat ini buku ini sangat worth it untuk dibaca bagi anak-anak muda yang ingin mendalami dari segi politik, bagaimana sebuah partai bisa berkembang menjadi sebuah partai yang sangat besar pada saat ini, sehingga memenangkan pemilu berturut-turut tahun 2014 dan pemilu terakhir kemarin 2019. Apa kekurangan buku tersebut? Namun kekurangan dari buku ini tentu saja ada, karena sebaiknya sebuah buku tentunya terdapat kritikan-kritikan tersendiri dalam penulisan maupun dari substansi buku tersebut. Nah, kekurangan menurut buku ini menurut saya adalah mereka tidak menjelaskan bagaimana sisi lain dari partai, di mana ketika saat itu terjadi perpecahan politik antara PDI dan PDI Perjuangan, tidak menceritakan apa yang terjadi terhadap kubu yang berlainan atau pada saat itu pecah ya. Nah, jadi mereka tidak menceritakan bagaimana sih internal, karena memang benar, karena ini memang bukan kapasitas mereka, karena saat itu sudah memecah menjadi dua kubu. Namun seharusnya bisa melihat sebuah sejarah sebagai objektif, karena ini merupakan gerak sejarah Partai Banteng. Apa amanat yang bisa diambil? Adalah yang terpenting dalam sebuah organisasi, kemajuan organisasi atau partai politik sekalipun, adalah yang terpenting komunikasi yang baik dan tentunya komitmen dan ideologi yang tersusun rapi. Akhirnya buku ini mengajak kepada kita pentingnya bahwa solidaritas antar partai, rasa kekeluargaan di mana perlu dalam sebuah organisasi, dan mengedepankan rasa persatuan dibandingkan ego masing-masing individu atau kelompok, sehingga cita-cita partai atau organisasi akan tercapai dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Nur Aiman dari kelas 11 MIPA 1. See you in the next video.